Katakanlah Muhammad terhadap orang-orang yang setiap saat dan waktu melakukan kesalahan pada Allah. Tidak hanya dosa dilakukan oleh jasmani saja, tetapi dosa itu juga dilakukan oleh rohani kita. Hati kita beriman selain Allah. Contoh, ini contoh. Malam hari ini buat saya, dalam hati saya yakin, merasa kalau munculnya ngaji itu datangnya dari diri saya. Bukti di dalam hatiku merasa aku yang menyampaikan. Ini berarti saya telah beriman ada selain Allah yang berkuasa, selain Allah yang bisa, dan atau terhadap jenengan beriman bahwasanya apa yang muncul ngaji ini jenengan punya iman datangnya dari saya makhluk mukhlason. Inilah Bapak Ibu yang namanya pendosa, itu yang disebut melampaui batas. Padahal sudah ditegaskan sifat seluruh manusia itu adalah la haula wala quwata, tidak punya daya upaya apapun termasuk ngaji. Manusia itu tidak punya daya upaya untuk melakukan hal itu. Ketika kita beriman dan imani datangnya itu tidak dari Allah, bahkan dari mukhlason, berarti jenengan imannya bermasalah. Berarti kita masih dalam kondisi sebagai orang-orang yang melebihi batas. Katakan Muhammad terhadap hambaku yang hatinya selalu berbuat dosa terhadapku, mengadakan iman selain aku. Katakan pada mereka apa yang dikatakan. Jangan pernah karena kau merasa dirimu itu sudah bertumpuk-tumpuk yang namanya dosa, akhirnya jenengan ini berputus asa. Alah, lawang aku pendosa, gak mungkin isok ketemu Allah. Lah ngeten nggih, aku gak punya duriyah yang bagus, bukan garis keturunan Kanjeng Nabi, gak isok, bukan keturunane Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, garis, gak bisa. Jangan begitu. Lewat Rasulullah, jangan kau berputus asa min rahmatillah, saking rahmat Allah. Artinya Bapak Ibu, walaupun jenengan itu nggak ada nasab yang baik, perbuatan kita sebagai pendosa baik secara dohir lebih-lebih batin, jangan pernah itu kau jadikan sebagai halangan untuk tidak kembali bertemu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tiada dosa kecil bila dihadapkan pada keadilannya, dan tiada dosa besar bila dihadapkan pada karunia-Nya. Jika Allah menghukum orang yang melakukan perbuatan jahat, niscaya tidak ada satupun makhluk yang tertinggal di bumi ini. Maka lihatlah selalu pada kemurahan dan rahmat-Nya, bukan pada kesalahan dan dosamu. Bagaimanapun juga, semakin cepat seseorang menyadari kesalahannya dan segera memperbaikinya, maka semakin cepat pula penyembuhannya, dan akan semakin ia mendekatkan diri pada pengalaman merasakan rahmat dan petunjuk Allah yang abadi dalam segenap situasi. Janganlah suatu dosa yang terlihat begitu besar bagimu merintangimu dari berprasangka baik kepada Allah. Sesungguhnya siapa yang mengenal Tuhannya akan menganggap dosanya tak seberapa dibanding kemurahannya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram dumateng para sepuh, bini sepuh, dumateng para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya Dusun Rangka, Desa Sumberjati, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto, jemaah yang hadir di majelis maupun di luar sana, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini melalui hidayah, inayah serta rahmatnya Allah, kita dikumpulkan di satu majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, yang malam hari ini kami akan membahas tentang janganlah berputus asa walaupun kita sebagai pendosa. Janganlah kita berputus asa untuk bisa bertemu Allah sekalipun kita adalah pendosa. Hal itu Allah tuangkan di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Kul, katakan Muhammad, ya ibadi, he kawulo ingsun Allah, rupane alladzina wong akeh asrafu kang podo agawe ngliwati wates sira kabeh. Iki napa? Katakanlah Muhammad terhadap orang-orang yang setiap saat dan waktu melakukan kesalahan pada Allah. Asrofu niku melebihi batas. Istilah dosa ngoten tidak hanya dosa dilakukan oleh jasmani saja, tetapi dosa itu juga dilakukan oleh rohani kita. Apa dosa rohani kita? Apa kesalahan kita yang melebihi batas di mata Allah secara rohani? Hati kita bercinta, bersukaria, mencintai, menyembah, memuja, memuji selain Allah. Hati kita beriman selain Allah. Contoh, ini contoh. Malam hari ini buat saya, dalam hati saya yakin, merasa kalau munculnya ngaji itu datangnya dari diri saya. Ini berarti kula niki, saya ini telah menyekutukan Allah dengan makhluk yang berbentuk saya. Bukti di dalam hatiku merasa aku yang menyampaikan, ini berarti saya telah beriman ada selain Allah yang berkuasa, selain Allah yang bisa, dan atau terhadap jenengan ngimani, beriman bahwasanya apa yang muncul ngaji ini jenengan punya iman datangnya dari saya makhluk mukhlason. Inilah Bapak Ibu yang namanya pendosa itu. Inilah asrafu yang disebut melampaui batas. Padahal sudah ditegaskan sifat seluruh manusia
itu adalah la haula wala quwata. Tidak punya daya upaya apapun, termasuk ngaji, memberikan tausiah, berjalan, melihat, mendengar, berucap, apapun. Manusia itu tidak punya daya upaya untuk melakukan hal itu. Wala quwata, dan kekuatan apapun tidak punya. Tetapi ketika saat munculnya daya upaya pada diri siapapun itu, illa bil, datangnya kan dari Allah. Lah, ketika kita beriman dan ngimani datangnya itu tidak dari Allah, bahkan dari mukhlason, berarti jenengan imannya bermasalah. Berarti kita masih dalam kondisi sebagai orang-orang yang melebihi batas, mengadakan sesuatu yang menyerupai Allah dalam hal konteks apapun. Pun ala anfusihim, ing atase diri mereka yang melampaui batas itu. Nyun sewu tak ringkes, katakan Muhammad terhadap hambaku yang hatinya selalu berbuat dosa terhadapku, mengadakan iman selain aku. Katakan pada mereka apa yang dikatakan, la taqnatu, ojo podo putus asa sira kabeh min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah. Mana rahmat yang dimaksud rahmat Allah? Pengampunan. Jangan pernah karena kau merasa dirimu itu sudah bertumpuk-tumpuk yang namanya dosa, akhirnya jenengan ini berputus asa. Alah, lawang aku pendosa, gak mungkin isok ketemu Allah. Lah ngaten nggih? Aku gak punya duriyah yang bagus, bukan garis keturunan Kanjeng Nabi, gak iso. Bukan keturunan nih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, garis, gak bisa. Jangan. Lawang kita bukan garis dari Syekh Abdul Qadir Jailani atau para kekasih Allah, gak bisa. Jangan begitu. Wala taqnatu, Allah sudah katakan lewat Rasulullah, jangan kau berputus asa min rahmatillah, saking rahmat Allah. Artinya Bapak Ibu, walaupun jenengan itu nggak ada nasab yang baik, perbuatan kita sebagai pendosa baik secara dohir lebih-lebih batin, jangan pernah itu kau jadikan sebagai halangan untuk tidak kembali bertemu Allah. Pasti bisa, sebab innallaha sak temene Gusti Allah iku yaghfiru, bakal ngapura sapa Allah adzunuba ing pira-pira kesalahan panjenengan, baik secara fisik molimo maupun ruhania jenengan tiap saat dan waktu bersukaria dengan kesenangan dunia, beriman terhadap masih ada iman selain Allah, pasti hal itu akan diampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pesimis, sebab innahu sak temene Allah, huwa ya Allah iku al-ghafurur rahim, zat kang moho ngampuni tur zat kang moho kasih sayang, memberikan petunjuk kaweruh ruhannya sampean untuk bisa bertemu Allah. Dumeh nggak tahu sholat, terus nggak kesimpulan gak iso ketemu Allah, jangan. Ngapunten ya, dumeh, tahu dumeh? Bahasa Indonesia ini dumeh itu apa? Hah? Bangga, ya bangga. Yayani kita, loh ngene lho. Ayo rek.
karena basis kita itu sebagai orang pendosa molimo, gitu. Tiap hari molimo, terus di situ kita nggak bisa ketemu Allah. Enggak. Sing penting ayatnya tadi Allah katakan taknatu, jangan putus asa. Dengan kondisi jasmani dan rohania sampean iku orang yang terpuruk di mata manusia atau di mata Allah, ini tidak menjadi satu halangan jenengan itu untuk tidak bisa bertemu Allah, tidak. Nah terus bagaimana toh kula, langkah yang harus saya lakukan padahal saya itu dasarnya orang pendosa, apa yang harus saya lakukan? Pertama, alladzina yastami'unal qaula, dengarkan, terimalah dan hayatilah apa wejangan-wejangan guru akhirat kita. Jangan buru-buru langsung ditolak, jangan. Kita dengarkan, kita resapi, walaupun kita meresapi saat ketika mau tidur, hayati. Terimalah ajaran wejangan yang telah disampaikan Rasulullah di jalur dinul haq yang sekarang diteruskan oleh guru-guru akhirat kita yang disebut tabi'ina sholihin. Ini para penerus setia Rasulullah. Berarti ilmu kaweruh ini. Setelah itu wayat tabiuna aksanah, jalankan manuto siro, taatlah, lakukan apa petunjuk-petunjuk ilmu yang sudah kita dapatkan itu di setiap saat dan waktu. Kesimpulannya, belajarlah hati untuk mengimani, meyakini dengan sepenuh kesadaran hati apa yang timbul dalam diri kita ataupun yang dari luar diri kita semata-mata itu karena datangnya dari Allah. Apapun ini, jenengan fokuskan hati di wilayah ini. Apapun yang kita jalankan secara fisik, hatimu harus belajar terus meyakini, mengimani, bahkan merasakan semua itu datangnya dari Allah. Kalau ini sering jenengan lampai, bahkan disertai dengan dzikir sir di dalam hati, keluar masuk nafas Allah seperti itu, maka aku yakin yang tadinya kita itu bersukaria jasmani ini selalu molimo, dengan sendirinya akan berhenti dengan sendirinya. Perbuatan-perbuatan secara fisik itu nanti akan dihentikan Allah. Ini dengan sendirinya. Satu. Nomor dua, ruhaniah jenengan dengan sendirinya akan dilepaskan Allah dari iman-iman yang dijadikan nafsu sebagai kesempatan, yaitu terhadap selain Allah. Iman-iman dalam hati sampean kali kulo, hati ini selain Allah dengan sendirinya akan dibersihkan Allah. Itulah maksud la ilaha illallah. Bersihkan, tiadakan iman dalam dirimu yang selain Allah. Ini disebut nafi. Tiadakan apa yang sudah masuk di dalam hati kita, iman selain Allah tadi, tiadakan. Kalau ini sudah jenengan tiadakan, isbat illallah, maka dengan sendirinya dalam hati jenengan iku imannya hanya pada
pada Allah. Ini otomatis sudah. Allah dawuh dalam surah Al-Baqarah 256, wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang membersihkan dalam hati iman selain Allah, wa yu'min billah, maka dia imannya akan benar pada Allah. Bapak Ibu, inilah cara bagi kita sebagai pendosa, baik secara lahir, jasmani maupun batin, rohani kita pada Allah. Tatkala jenengan tidak putus asa, jenengan sikapnya harus yastami'unal qaul, mendengarkan wejangan-wejangan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Setelah itu laksanakanlah. Ringkese kita di dalam ajaran dinul haq adalah ketika apa yang muncul dalam diri kita ataupun di luar diri kita, belajarlah untuk tidak mengimani datangnya itu dari makhluk, dan atau belajarlah imano kabeh perkara itu, semua perkara itu datangnya dari Allah. Yang Allah itu ada di dalam dan di luar diri jenengan. Asah terus iman yang seperti ini. Tatkala Anda sudah mau melaksanakan tindakan ini, apalagi mau disertakan zikir sir lewat napas keluar masuk Allah, Allah begitu, maka secara otomatis perilaku molimo jasmani ini nanti dengan sendirinya Allah menghapus, artinya dengan sendirinya kau tinggalkan. Kalau nggak percaya coba, ini yang terjadi seperti itu. Itu secara jasmani. Pasti jenengan, hati jenengan didorong oleh Allah untuk tidak suka. Yang tadinya jenengan itu tadi, mohon maaf, sukanya itu tahu mau limo nggih sampean nggih? Dengan sendirinya Allah menanamkan hatimu untuk tidak suka. Nanti teman-temanmu akan heran. Makanya bahasa saya tidak perlu saya obrak di desa saya itu, karena saya statusnya pemegang wilayah. Cukup saya kasih cara untuk berzikir ini, dengan sendirinya dia tinggalkan. Yang tadinya suka berzina, Allah pasti menanamkan dalam hatinya untuk tidak suka. Justru Allah menanamkan dalam hatinya itu adalah rindu ingin bertemu Allah. Itu secara fisik loh ya. Nah, secara rohani jenengan akan semakin lama akan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Otomatis inilah yang dimaksud tidak ada Tuhan selain Allah. Yang dimaksud tauhid la ilaha illallah. Perbuatan nafi, menghilangkan, meniadakan iman yang sudah bersarang dalam hati, iman terhadap selain Allah itu nanti akan hilang. Setelah itu mengisbatkan, menetapkan iman hanya pada Allah, sesuai apa yang dikatakan Allah dalam satu ayat, barang siapa yang terus belajar mengasah meninggalkan iman selain Allah dalam segala hal perkara apapun, wa yu'min billah, dia pasti imannya akan sesuai iman yang pada Allah. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi Ibrahim ketika beliau itu dikatakan imannya sudah ihsan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan. Jadi wajah beliau, wajah rohani beliau, yaitu iman beliau, jatuhnya pada wajah Allah. Wajah Allah itu adalah hidup yang menguasai segala hal apapun. Ketika hati condongnya di situ hanifan, wama ana minal musyrikin,
Inilah tauhid murni. Dan saya, kata Ibrahim, bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Oleh sebab itu, lewat surat Az-Zumar ayat 53 ini, bagi kita yang pendosa dulunya, janganlah itu menjadikan penghalangmu atas rahmat Allah. Sing dimaksud mir rahmatillah, rahmat Allah itu adalah bertemunya jenengan terhadap Allah. Memang Pak, ketika ruh itu bisa dikatakan bertemu terhadap Allah, harus bebas dosa Pak, harus bebas. Makanya jenengan saya kasih teori, saya kasih tip bagaimana semua dosa jasmani dan rohani bisa logrok, hanya satu: qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Baik berdirimu, rukukmu, sujudmu, dudukmu, berbaringmu, segala aktivitas apa yang kau lakukan, tolong hatimu tetap meyakini, merasakan munculnya perkara itu tidak dari diri Anda tapi diri Allah dan atau yang di luar. Jujur aja Pak, kita sebetulnya itu manusia itu pendosa. Iya, mantan pendosa Pak. Tidak hanya pendosa secara jasmani, lebih-lebih rohani. Nggak ada ceritanya manusia itu mulai kecil sampai tua nggak pernah berbuat dosa, nggak ada. Ruhania yang ku maksud, bukan jasmania, ruhania. Bentuk pendosanya ruhania kita pada Allah, kata Rasul dikatakan hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Cinta anti terhadap selain Allah itu adalah maksiat yang paling besar, kesalahan yang paling besar, dan kita itulah pelakunya. Iya, pelakunya. Nah, oleh karenanya ini ayat Allah turunkan sebagai motivasi terhadap kita yang kita sudah lama banget menyekutukan Allah dengan yang lain. Masih ada harapan kita untuk mendapatkan rahmat. Yang dimaksud rahmat itu adalah bertemunya kita terhadap Allah. Otomatis hal itu setelah terjadinya pengampunan. Nah, pengampunan itu terjadi ketika kita sudah tidak mau lagi beriman selain Allah. Bapak Ibu, itulah mungkin sedikit apa yang telah diberikan Allah, tapi secara ringkas inti perilaku semuanya itu muaranya ada di situ. Oleh sebab itu, tolong sekali lagi dengan harapan hati yang tulus kepada Allah, bersimpuhlah hatimu di depan Allah atas semua segala dosa-dosa kita biar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa leres Gus niku mang sing panjenengan jelasaken niku mang sing dimaksud nglebur napa zat sifat asma lan afal kangge afalullah niku. Ingkang nomor kalih pertanyaan kula, pengertosanipun nafsu lawamah mutmainnah amarah nafsiyah niku. Ipun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peleburan dari asma sifat, zat sifat asma af'al dalam diri kita, betul. Inilah yang kumaksud tajalli mutlak. Nafikanlah atas segala apa sifat kehambaan pada diri kita yang tadinya kita merasa ada, yang tadinya kita merasa bisa, yang tadinya kita berbagai macam.
harus dinafikan. Intinya iman yang selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati kita lepas. Contoh tadi lah, jenengan kok ya punya iman awalnya, datangnya tausiah ini dari makhluk mukhlason, hilangkan, nafikan. Setelah jenengan itu sudah tidak beriman terhadap makhluk, maka otomatis muncul dalam hati jenengan datangnya tausiah itu dari Allah. Ini contoh kecil. Kalau pribadi kita, segala apapun atas kemakhlukan ini yang berperan, sisihkan, baik sifat, baik zat maupun af'al ataupun asma, lepas. Kalau ini sudah lepas, maka itulah yang disebut zatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah. Yang kedua, masalah nafsu. Nafsu artinya diri. Ini ada di dua tempat sifat basariyah. Di dalam sifat basariyah itu muncul ana. Nafsiyah dengan amarah. Nafsu ana, ingsun. Kalau diri kita terkuasai oleh sifat basariyah, maka yang muncul adalah keanaan, keakuan diri makhluk. Aku sing ngaji, aku sing krungu, aku sing ngomong, akunya diri hamba. Ini sifat basariyah, munculnya dari nafsiyah dan amarah. Nanti kalau kalau terjadi sesuatu yang tidak cocok menurut sifat basariyah kita, amarah muncul, muring-muring. Contoh ini, biasanya kita itu sebagai seorang suami, jam 6 sudah berangkat kerja, ibu biasanya habis sholat subuh langsung masak, sebelum jam 6 itu sudah semua siap, sudah dibuntelkan itu loh ya, dibungkuskan. Tapi ketika si suami itu mau bangun, kok melihat istri kok yo ngorok, tulinan HP, nggak mau masak, entah lupa, entah keturun, nggak tahu. Pokoknya jam 6 berangkat, nggak ada yang dimakan karena istri belum masak. Padahal beras siap, uang siap, semuanya siap. Akhirnya apa? Marah-marah toh? Bapak marah-marah. Dan atau biasanya pagi itu sudah cemepak kopi. Tapi ketika jenengan sebagai suami bangun, kok gak ada kopinya? Mesti marah, Pak. Karena biasanya dikasih kopi, rokok sudah siap. Padahal uang ya ada, semuanya sudah disiapkan. Tapi si istri nggak mau membikinkan kopi, entah gara-gara tadi malam itu entah petotoan, entah gimana, loh muncul amarah. Inilah sifat basariyah kita. Berarti ini tetanda yang namanya ruh terkuasai oleh nafsu. Yang pertama. Yang kedua, muncul ana, sifat basiroh, ikilawamah dan mutmainnah. Kalau di dalam diri jenengan itu sudah menerima ajaran dinul haq dan jenengan resapi, jenengan hayati, maka lawamah muncul. Getuni apa yang selama ini kita lakukan, kita sebagai pendosa. Itu berarti tetanda hati jenengan sudah masuk hidayah ini, sudah Anda terima. Iya ya. Apa manfaat? Gunolan manfaatnya saya mau limo ini. Lawamah muncul, getun Pak.
Lah inilah awal proses taubatan nasuha. Diteruskan dengan pengajaran apa yang kukatakan tadi, berzikir sirul asrar atau belajar terus praktek hati untuk hanya beriman pada Allah. Apa yang muncul dalam diri kita ataupun di luar diri kita datangnya hanya dari Allah. Nah, apalagi ini jenengan tututi atau jenengan laksanakan, maka mutmainah muncul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhannya. Otomatis perilaku jasmani, pendosa jasmani molimo pasti akan ditinggalkan. Bersamaan dengan rohani ini belajar untuk hanya beriman pada Allah. Itu namanya sifat basiroh. Tatkala ruhaniyah ini sudah masuk di dalam sifat basiroh, maka inilah yang kusebut muraqabah. Muraqabah menuju musyahadah. Sudah merasa dekat Allah itu terhadap kita. Kita itu sudah merasa kalau Allah itu dekat sekali. Anta'budallaha ka'annaka taroh. Jadi seakan-akan ketika kita melakukan aktivitas apapun, ketika kita itu beriman semuanya datangnya dari Allah, itulah yang dimaksud Rasul, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, fa ilam taroh, jikalau kau tidak bisa melihat Allah, maka kau merasa seakan-akan selalu dilihat Allah. Terus itu dilakukan, maka tak hayal alias yakin akan masuk di dalam maqam musyahadah. Disitulah muncul ana, nafsu ana. Ananya bukan ana hamba, tapi ana itu adalah Allah. Itulah puncak dari segala laku si salik ketika suluk menuju kewusulan pada Allah. Ada lagi? Ibu? Nah, Ibu. Ibu agak ke sini, agak ke pintu biar sinyalnya biar nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun waktunya. Yang saya tanyakan, bagaimana jika iman seseorang itu datang karena orang tersebut habis mengalami musibah atau cobaan? Apakah iman orang tersebut termasuk iman yang benar, iman yang karena Allah, datangnya karena Allah? Terima kasih. Bagaimana seseorang setelah mendapatkan musibah, apakah orang tersebut imannya sudah benar atau tidak? Tinggal pertanyaannya, Pak. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau imannya dia itu betul-betul datangnya musibah itu dari Allah. Musibah itu apa? Cobaan. Yang mendatangkan itu Allah, tidak ada campur tangan makhluk siapapun, maka benar. Makanya ketika saat kita in asobathum lamuno kuwi kenek terjadi ngenani musibah, ya faqalu, kembalilah kau pada Allah. Artinya imanmu itu jangan pernah mengatakan itu datangnya selain dari Allah. Dari Allah. Apapun musibah, Pak. Musibah itu macam dua, Pak. Ujian itu macam dua. Ujian qobdi dan pasti. Rapena dan pena. Susah
senang. Anugerah atau anugerah itu sing enak-enak, sing gak enak itu berarti selain anugerah, musibah. Satu, tatkala dia itu beriman datangnya hal itu dari Allah, maka iman itu dikatakan yang benar. Tapi manakala dia itu beriman selain Allah datangnya musibah, maka imannya dia itu tidak benar. Contoh Dik wingi tahun kemarin kan ada COVID Pak ya. COVID itu berarti penyakit ya. Bapak loro mati diputus COVID oleh pemerintah rumah sakit. Memang nggih. Kok ati sampeyan kali kula musibah itu datangnya karena penyakit, maka nggak benar. Sekalipun secara jasmani syariat itu sebagai sebab musabab. Tadi kan sudah saya katakan, selain Allah makhluk apapun itu sifatnya la haula wala quwata. Bisanya mematikan, bisanya mensakitkan, semata itu datangnya dari Allah, bukan dari pihak makhluk penyakit itu. Ingat, penyakit itu la yadurru wala yamfa, tidak akan pernah bisa mendatangkan mudorot atau manfaat. Berhubung kita melihat makhluknya, akhirnya jatuh iman kepada makhluk. Coba kalau iman hati sampean ikut jatuhnya melihat pada Allahnya, pasti iman jenengan pasti akan nang Allahnya. Hanya itu. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iki wonten insyaallah hadis Gus. Insyaallah dawuh ngeten. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal wajibin kawitan kang wajib alal insani ing atase manusa ma'rifatul ilahi kelawan agak dijauhkan Pak, mic-nya agak dijauhkan gini biar jelas. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi. Awalu tapi kawitan kang wajib alal insani ing atase manusa marifatul ilahi ngawuri pangerane biistikoni kelawan yakin lan nyoto. Niku dawuh insyaallah hadis ngoten, sing intine niku dikengken nyumrapi dengan pangerane riyin. Ananging kenyataane sak mangke para ulama lan ustaz niku kok malah sing rukun islamin niku sing wayahe syahadatil leres kok mencolot tengene salate. Nyuwun penjelasan. Nomor kalih masalah niki nyimpang saking materi Gus. Saben-saben kula nderek takjiah mesti wak modhen niku nguruki ten mayit, si mayit. Utawi nalkin diwuruki kali mudine sepadosa saged jawab pitakone malaikat munkar lan nakir. Ketinggalan ribet Gus. Khususnya kula ki ambene kula lalian. Kadang-kadang nyalap rokok mawon supe. Delay. Lah niku kula bayangaken benjang teng akhirat ten alam kubur napa saged jawab ngoten. Lah pertanyaan kula Gus, terus pundi carane mboten ditanggleti kali malaikat munkar lan nakir niku. Matur nuwun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bapak Ibu, semestinya kita yang harus kenalkan anak, istri, orang dekat kita itu pada Allah, atau harus makrifat pada Allah. A'rif nafsaka auladaka wa azwajaka billah. Sebetulnya kita bicara sebetulnya, saya sangat setuju dengan
apa yang telah didawuhkan oleh W.R. Supratman tentang masalah pembangunan. Bangunlah jiwanya terlebih dulu, bangunlah badannya. Artinya kita harus bertauhid pada Allah terlebih dulu. Otomatis kita membangun jiwa lewat dinul tauhid. Lewat dinul tauhid. Setelah dinul tauhid itu kita terima, otomatis pembangunan akan lancar. Manakala material sudah siap semuanya, pembangunan jalan. Kita bangun gak ada materialnya, yo gur ngomong doang, mboten bisa. Material itu harus kita siapkan. Artinya material adalah ilmu. Otomatis harus diterjadikan taklim muta'alim, mengajar dan yang diajar. Berarti ada guru, ada murid. Ada guru kan muridnya ya mulang tembok. Artinya ilmu ini wajib disampaikan. Saking pentingnya pembangunan rohani. Setelah itu maka sesuai dengan apa yang jenengan dawuhake tadi. Pertama kali kita harus makrifat pada Allah, pada Robnya. Karena Allah itu di dalam diri kita, nggak jauh. Perkara para alim ulama atau orang lain yang mengatakan ini diakhirkan, monggo, itu urusannya mereka. Yang jelas kita menghadapi dua zona kehidupan dunia, zona kehidupan akhirat. Zona kehidupan dunia bisa dihitung berapa tahun, alias ada batas. Zona kehidupan akhirat khalidina fiha, artinya kekal, tidak ada batas. Kita lebih mementingkan mana? Kedua-duanya penting kata Rasulullah. Silakan secara zahiriyah kita di dunia ini mau apain silakan, tapi jangan lupakan ukhrawiyah. Udah. Yang kedua, wa'mudin memang itu syariat, Pak. Jadi wa'mudin ngandani kasih bocoran terhadap si mayit terkait pertanyaannya malaikat mungkar. Pertanyaannya bisakah jawab atas pertanyaan itu? Manakala kehidupan kita waktu di dunia belum bertemu Allah, saya pastikan tidak. Saya pastikan tidak. Ada hujah, ada. Lihat di dalam surah Al-Baqarah 257 ada dua golongan di situ. Golongan yang pertama, ketika dia di dunia itu berimannya hanya pada Allah, sudah tidak ada selain Allah. Diisyarakan di situ dia Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Diisyarakan padang, dia Allah mengeluarkan dia dari zona gelap menuju zona padang terang. Zona gelap dunia, zona padang akhirat setelah kematiannya dia. Ini terang ini bisa diartikan dia bisa menjawab pertanyaannya mungkar nakir. Bisa diartikan zona padang ini jenengan gak ditanyain, udkhuluha bisalamin aminin. Mengapa harus saya tanya wong dia sudah tahu? Ini. Tapi di poin kedua Al-Baqarah 257 itu walladzina kafaru
awliya'uhum tawud yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Kebalikan, jenengan akan dimasukkan alam yang gelap. Lah, alam gelap ini diartikan, bisa Anda tidak bisa menjawab, malaikat mungkar dipastikan tidak bisa, karena masih ada syirik di dalam hati kita. Ya sudah, akhirnya wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Itulah yang disebut alam barzah. Apa sih barzah? Dinding yang amat tebal, yang mengerangkeng, memenjara Anda ruhaniyah ini, tidak bisa keluar ke dunia, tidak bisa keluar ke akhirat, ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari yang ditentukan oleh Allah, yaitu hari kebangkitan. Sebetulnya Pak Bu Wakmudin itu ditambahi, jangan bicara ya fulan sing mati, jadi harus ditambahi yang hadir juga dielingkan. Asine ngelingno sing takziah, bukan yang mati sudah nggak ada kesempatan kok. Kita yang takziah aslinya. Makanya Wakmudin ben gak salah nemen-nemen. Oke, nalkin iku sing mati terus ya ditambahi jenengan ingkang rawuh ndang bali yo imanmu hanya pada Allah gitu. Injih. Ada lagi? Cukup? Ibu cukup? Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa ilmu yang diberikan Allah, mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.